saya Vincent Adi Laksana Putra, NIM 1340100023. Di sini saya akan menjelaskan tentang game yang telah saya buat, yaitu dari aplikasi Scratch yang berjudul Greget Boys. Ya, di sini kronologinya yaitu Greget Boys ini adalah seseorang yang berjalan-jalan di sebuah labirin, kemudian bertemu dengan seseorang yang memberikan quest atau pertanyaan. Nah, di situ tugasnya itu kita harus menjawab dari masing-masing pertanyaan yang diberikan. Nah, di tengah-tengah labirin terdapat bos yang memberikan pertanyaan cukup sulit. Ya, manfaat dari game ini itu bisa melatih kesabaran. Kenapa sih melatih kesabaran? Jadi gini, di labirin itu kan ruangannya kecil, sempit. Jadi ketika berjalan, ketika menyentuh dinding, pasti dia akan nyawanya berkurang, kemudian kembali ke posisi awal. Dan kemudian ya, jaraknya ke orang-orang yang memberikan pertanyaan cukup jauh, sehingga membutuhkan kesabaran untuk mencapai orang-orang tersebut. Kemudian yang kedua, bisa melatih kita untuk berpikir, khususnya untuk kalangan anak-anak PAUD ya, pendidikan usia dini. Jadi seperti itu. Oke. Untuk pembuatan game ini, di sini saya terinspirasi dari anak-anak yang sekarang itu lebih banyak memakai gadget, tetapi dari sisi edukasinya itu belum ada. Jadi di sini saya akan membuatkan aplikasi yang bisa membantu anak-anak untuk bermain sambil belajar. Jadi seperti itu. Untuk proses pembuatannya pertama seperti ini. Jadi kita pertama menyiapkan stage-stage atau background pertama yang nanti kita akan gunakan untuk membuat keseluruhan game tersebut. Kemudian yang kedua itu kita memberi sprite itu gunanya yaitu orang-orang yang nanti atau item-item yang digunakan dalam proses game tersebut. Nah, setelah itu kita memberikan fungsi-fungsi tertentu di dalam masing-masing sprite tersebut. Jadi secara garis besar seperti itu. Nanti masalah sound dan sebagainya kita bisa atur di dalam fungsi-fungsi dari masing-masing sprite tersebut. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan menjelaskan di proses demonya tersebut. Oke. Oh iya, di dalam game yang saya buat ini memiliki kebanyakan ya alur-alur yang saya buat itu alur logikanya seperti ini. Kebanyakan saya memberikan seperti percabangan gitu. Jadi pakai fungsi if atau diberi if else. Jadi seperti itu. Kemudian kebanyakan juga menggunakan looping. Jadi seperti itu. Kebanyakan sih prosesnya looping untuk mengulang, misalnya ada sprite monsternya yang bergerak kiri ke kanan. Jadi seperti itu. Wes, kacis. Gini, untuk kesan-kesan dalam pembuatan game ini cukup menarik dan menantang ya. Karena membuat game ini merupakan ilmu baru bagi kita yang baru mengenal bahasa pemrograman. Jadi seperti itu. Lebih pengimplementasian dan lebih ke visualisasi fungsi-fungsi dari pemrograman tersebut. Kayaknya itu melatih kita untuk memperdalam lagi untuk memahami pemrograman ya lebih dalam lagi lah. Jadi seperti itu. Banyak manfaatnya juga sih. Tapi sebagian besar ya untuk itu lebih pemahaman ke dalamnya lagi untuk belajar bahasa pemrograman. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan kembali pembuatan game Scratch saya nanti ini. Lebih tepatnya ke arah demo. Ya udah, langsung masuk ke gamenya saja ya. Bentar. Nah, di sini ya saya telah menentukan stage-stage-nya, yaitu di
di dalam stage tersebut ada beberapa script. Pertama, program dimulai, maka akan muncul gambar telur-telur. Itu pertama-tama yang beserta judulnya Garbage Boys. Ya, di sini saya sudah menyeting live-nya. Live-nya itu pertama 0. Skornya yang 0 maksudnya. Live-nya yang 5. Ya. Langsung saja dimulai. Nah, di sini di sprite 3 saya sudah menentukan di mana dia bergerak, ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Untuk yang ke kanan itu ada kostum berikutnya. Itu maksudnya itu menentukan di mana dia akan bergerak. Jadi seperti berjalan gitu. Untuk yang ke kanan hadapkan ke arah 90 derajat. Yang ke kiri min 90 derajat. Untuk yang ke atas 180. Oh keliru. Untuk yang ke atas itu 0, yang ke bawah itu yang 180. Sorry. Biasa aja. Kemudian untuk ketika menyentuh warna biru, yaitu dindingnya, maka dia akan mati atau nyawanya itu berkurang dan kembali ke posisi awal. Jika live-nya itu 0, maka dia akan game over. Jadi seperti itu. Dan posisinya sudah saya setting. Ketika dia berkurang nyawanya, kembali ke posisi min 147 dan minusnya 11. Jadi seperti itu. Untuk yang sprite 4 itu kalau menyentuh kalau menyentuh sprite 3 itu bunyinya ya ada suaranya, kemudian memberi pertanyaan. Jika jawabannya benar, maka skornya akan bertambah. Jadi seperti ini. Muncul sebuah pertanyaan yang dijawab, jawabannya benar, nilainya akan bertambah 10. Pertanyaan kedua, jawabannya salah. Sorry. Maka akan muncul gambar kalian kurang greget. Nah, kalau misalnya skornya itu 100, maka akan muncul gambar kalian greget sekali. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kalau nilainya 0 like-nya 0 ya, saya contohin game over. Background game apa? Untuk yang sprite 2 dan sprite 9 ini sudah diatur pergerakannya, dia akan kembali lagi ke kiri dan ke kanan seperti itu. Itu karena saya sudah menyetingnya. Untuk yang sprite 2 itu ke arah kiri dulu, ketika menyentuh warna biru dia akan ke arah kanan menunggu 15 detik. Ketika 15 detik dia akan kembali ke kiri. Begitu juga
juga dengan spread yang 9, tapi dia kanan dulu baru ke kiri 15 detik, setelah itu kembali lagi ke kanan. Untuk spread 8 bosnya sendiri agak berbeda, jadi codingannya lumayan berbeda ya. Untuk skor yang 100 dia kan langsung broadcast ke di sini namanya selamat, dia akan broadcast selamat, kemudian munculkan background kalian gratis sekali. Nah, kalau yang ini yang kurang dari 100 akan muncul kalian kurang dari, jadi seperti itu alurnya. Oke, terima kasih, selesai.